application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan mengupdate Anda semua mengenai dihapusnya, sebut sajalah, dibatalkannya ambang batas 20% untuk pencalonan capres-cawapres oleh Mahkamah Konstitusi. Maksudnya apa? Begini loh, saya kasih penjelasan dulu. Beberapa tahun lalu, PDIP itu mengusulkan bahwa untuk bisa mencalonkan capres dan cawapres, itu harus punya 20% suara. Kenapa? Karena PDIP waktu itu partai penguasa yang pastinya suaranya lebih dari 20%, ya. Dibuatlah demikian sehingga lain kali kalau mau mencalonkan presiden dan wakil presiden, dia sendirian aja bisa, nggak usah berkoalisi. Sedangkan yang lain, Golkar, Gerindra, dan lain-lain, suaranya di bawah 20%. Kalau mau calonkan capres-cawapres harus berkoalisi. Intinya gitu ya. Jadi sebut saja itu akal-akalannya PDIP lah, supaya mau menang sendiri. Ternyata meskipun dia sudah menggolkan itu, kan jadi undang-undang tuh kalau nggak salah atau apa. Dan dia sendirian aja. P3 pun nggak usah masuk misalnya, ya. Hanura nggak usah masuk, Perindo nggak usah masuk, dia sendirian saja bisa menentukan capres dan cawapres. Makanya PDIP dengan seenaknya ngusulin capresnya dia sendiri yang ngusulin Ganjar, cawapresnya dia juga yang ngusulin Mahfud MD. Itu jadi dia sebenarnya sudah memetik keuntungan dari aturan yang sebelum-belumnya dia buat, ya. Sedangkan yang lain harus bersusah payah berkoalisi. Kalah juga tuh, cuma dapat 16% Ganjar. Nah, itu karmanya gitu. Nah, sekarang MK menghapus ambang batas 20% itu. Nah, ini yang mau saya ulas. Kita lihat dulu nih satu cuitan dari Partai Sosmed, ya. Ini Partai Sosmed bilang menyapa kawan-kawan dunia maya. Di situ di bawahnya ada dua, ya. Yang satu breaking news dari Kumparan yang menjelaskan mengenai tadi MK hapus ambang batas 20% untuk pencalonan capres dan cawapres. Jadi mulai sekarang semua parpol bisa ajukan. Jadi misalnya siapa? Partai yang cuman punya 1% bisa. Partai yang nggak punya suara pun bisa. Gitu kira-kira. Nah memang bisa aja nanti kandidatnya sekarang kan maksimum biasanya kalau nggak 3, kalau capres cawapres biasanya kalau nggak 2, 3, kalau nggak 2, 3 ya. Kalau kepala daerah bisa 4. Nah ini nanti capres cawapres 5 tahun ke depan kandidatnya bisa lebih dari 3 pasangan. Bayangkan ya, PDIP ngajuin sendiri, Gerindra bisa ngajuin sendiri, Golkar ngajuin sendiri, PKB ngajuin sendiri, PAN ngajuin sendiri, P3 ngajuin sendiri. Bisa nggak? Bisa banget. Ya, cuman sih praktek di lapangan sih kayaknya nggak begitu ya. Karena kenapa? Mereka juga hitung-hitungan. Mereka kan harus kampanye. Daripada buang-buang duit, ya mendingan koalisi juga. Tapi setidak-tidaknya lebih fair ketimbang dicekek harus 20 gitu. Ya, oke. Di sebelah kanannya ada berita yang sudah lama sebenarnya ya. Berita tahun 2013. Waktu itu PDIP ngotot. Nah, saya perbesar dulu Dani ya. Yang soal ini beritanya ya. Itu ada Cahyokumolo tapi sudah meninggal beliau sekarang ya. Dia bilang, ini bukan pilih memilih kepala desa. Jadi waktu itu PDIP ngotot presidensial threshold itu harus 20%. Seperti yang saya jelaskan di depan ya. Jadi PDIP waktu itu tetap bersikukuh bahwa syarat ambang batas mengusung calon presiden sekaligus wakil presidennya
20% kursi di DPR atau 25% perolehan suara nasional. Oke ya, tadi yang saya bilang yang maksud 20 suara, maksudnya 20% kursi ya, atau 25% perolehan suara nasional. Jelas ya? Itu PDIP yang ngusulin. Nah, kemudian di sini ada cuitan dari Endon Beck. Mengingat kembali kritik Prabowo Subianto terhadap presidensial threshold ya, PT disingkat sini ya, 20% sejak belasan tahun lalu yang kini dicabut oleh MK. Mahkamah Konstitusi baru-baru ini akhirnya mencabut ketentuan parliamentary threshold 20% yang menjadi syarat pencalonan presiden dan wakil presiden. Ya, menariknya Prabowo yang walaupun waktu itu protesnya mungkin nggak didengar dan dia kalah gitu ya, waktu voting di DPR mungkin gitu ya, kini jadi presiden. Kita dengarkan aja ya protesnya Pak Prabowo waktu itu, menarik nih ya. Nah, tapi sebelum itu nih saya kasih lihat dulu satu lagi Dani ya, sebelum saya kasih lihat videonya. Ini partai sosmed lagi ya. Di sini dia mencuit Prabowo versus Megawati, ya. Nah, di situ dia menanggapi cuitan di bawahnya Himawari, ya. Presiden threshold dibuat 2003. Siapa penguasa parlemen kala itu? Yep, PDI Perjuangan, ya kan? Nah, di sebelah kirinya ini yang nanti saya akan putarkan videonya. Nah, yang di sebelah kanan, nanti saya bahas juga tuh, yang itu pendapat Hasto. Ya, kita dengerin dulu lah videonya. Yuk. Sebetulnya threshold 20% itu kan tidak ada di Undang-Undang Dasar itu. Itu akal-akalan daripada partai-partai yang merasa dirinya besar dan ingin meneruskan kekuasaannya. Ya itu wajar, tapi ini kan akal-akalan. Tidak ada di Undang-Undang Dasar. Dan sebetulnya itu adalah menyelewengkan Undang-Undang Dasar. Dan saya katakan ke Gerindra, Gerindra tidak mau ikut dalam sesuatu yang melawan akal sehat dan logika. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Jelas sudah dihapus ya. Mau bilang apa lagi ya? Nah, kita lihat ya waktu Pak Prabowo komplain itu ya, si Hasto ini nih, si Sekjen PDIP yang sekarang lagi berhadapan kasus hukum Harun Masiku, dia tuh menanggapi yang tadi kritikan Pak Prabowo yang bilang presiden threshold 20% itu lelucon. Nah, PDIP ngomong apa? Jangan karena ambisinya pres. Nah, ini kan kayak nyindir gitu ya. Padahal maksudnya benar. Pak Prabowo tadi kalau Anda dengarkan videonya, itu nggak ada di Undang-Undang Dasar. Itu cuma akal-akalan, ya. Malah kalau saya jadi Pak Prabowo, kalau dia bilang gini, jangan karena ambisinya, saya bilang, ya jangan ambisi juga. Anda mau mempertahankan kekuasaan kan, mentang-mentang partai besar gitu ya. Mau supaya partai kecil jadi susah, kan gitu ya. Jangan mau menang sendiri lah, itu PDIP lah biasa ya. Oke, ngerti ya sekarang ya, apa itu presidensial threshold yang sudah dihapus. Nah, makanya Detik News memberitakan soal putusan langka MK soal ambang batas ambang batas presidensial, presiden maksudnya pengajuan capres ya. Tuai berbagai ragam tanggapan. Tentu saja
Pak Prabowo dalam hal ini Partai Gerindranya yang dulu protes, ya tentu senang lah ya sekarang protesnya didengar oleh MK ya. Padahal yang mengajukan gugatan bukan Gerindra loh, ada mahasiswa loh ya, mahasiswa. Menarik ya. Ya tentu nggak semua partai akhirnya setuju dengan putusan MK, tapi apapun itu sudah ketok palu. Ada yang dukung, ada yang bilang, waduh nanti repot dong, capres-cawapres banyak. Ya udah kita jalanin aja. Berani, lu cuman partai 1% ngajuin capres lu, diketawain lu, nanti lu nggak dapat suara. Ya, yang mau nggak mau nanti saling hitung-hitungan, untung rugi, ya koalisi. Ya udahlah, bapak punya suara lebih besar dari kami, bapak ngajuin capres, saya ngajuin cawapres misalnya. Tetap ada koalisi lah. Jadi saya nggak yakin dengan dibukanya begini bisa ada 10 capres-cawapres bertanding gitu, yang nggak mungkin. Tetaplah paling banyak 3, 4, atau 5 paling banyak. Ya, nggak mungkin lah. Kita lihat saja ya. Oke. Nah, di sini ada cuitan menarik dari Crimson Hex. Dia bilang, good luck PDIP katanya. Nah, karena dia sambil nyindir PDIP dulu tuh yang bikin presidential threshold jadi 20%. Prabowo akan maju lagi di 2029. Ya. Jadi cuma punya 5 waktu ketemu Satrio Piningit yang bisa take down Prabowo. Artinya kalau PDIP mau menjatuhkan Prabowo yang kemungkinan besar akan maju lagi di 2029, mereka hanya punya waktu 5 tahun untuk menemukan Satrio Piningit yang bisa mengalahkan Prabowo. Siapa? Ganjar. Ganjar. Siapa lagi? Hasto. Aduh, kayaknya masuk penjara sebentar lagi. Yasona Lawli. Udahlah, jangan ngomong lah Yasona Lawli. Siapa? Hah? Deddy Sitorus? Hah? Yang belum mau majuin? Hah? Siapa lagi? Adian Napitupulu? Belum mau majuin? Ya nggak mungkin coy. Siapa lagi? Guntur Romli? Ngimpi kali. Nah, lu cari tuh Satrio Piningit. Ya, dalam waktu 5 tahun kalau mau take down Prabowo. Kalau nggak sampai ketemu 10 tahun lagi. Ya, 10 tahun lagi kan Pak Prabowo sudah tidak boleh kan mencalonkan 3 periode. Ya, di situ nanti pasti ada Satrio Piningit baru. Nangkep ya, good luck PDIP katanya. Nah, ini dia. Menariknya di konten saya yang sebelumnya kan saya bahas ada pertemuan mantan-mantan gubernur Jakarta yang mana Pak Jokowi tidak hadir di situ tapi diledekin sama Guntur Romli ya yang sekarang jadi jubir PDIP. Katanya Pak Jokowi takut sama Anies dan Ahok. Nggak level. Itu pertemuan mantan gubernur. Jokowi mantan presiden ya. Tapi oke lah. Nah di sini kita lihat ya, Tribun News memberitakan mengenai profil Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang diduga akan berduet dengan Anies Baswedan. Di pertemuan itu diumumkan nanti bulan depan katanya ya. Katanya, saya nggak tahu, ada sesuatu kejutan. Nah, bocorannya nih katanya dia akan berduet dengan Anies Baswedan. Sepertinya PDIP yang tadi menanggapi Crimson Hex itu mulai bikin apa ya, personal branding kali ya. Ini loh, Capres Cawapres 2009. Ya. Saya nggak tahu nih, mungkin yang capresnya Anies, cawapresnya Ahok. Tapi nggak mungkin lah PDIP mau mencapreskan Anies, mencawapreskan Ahok. Atau kemungkinan yang lebih masuk akal, mencapreskan Ahok, mencawapreskan Anies. Kalau itu pun jadi lucu ya. Masa, seorang gubernur yang menjabat penuh, dijadikan cawapresnya gubernur yang menjabatnya nggak penuh, masuk penjara pula. Tapi oke dah ya. Ntar kita lihat nih. Ini menarik yang soal masuk penjara. Nah, lucunya. Gini maksud saya lucunya nih. Kita kan pernah tahu ya soal Ahok dan Anies. Nah, kita lihat dulu nih cuitan Brigadir JM. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Padahal tadi berita bilang akan duet ya. Ya itu bisa, maybe yes, maybe no lah. Karena itu mungkin duga-dugaan wartawan atau ada bocoran gitu ya. Tapi di sini kalau dulu bilangnya nggak ada cerita Ahok dengan Anies bisa bersatu seperti air dan minyak gitu, ya kan? Tapi itu dulu katanya ya.
sekarang sudah jadi jongos banteng. Ya, harus tunduk di ketiak emak. Makanya politik itu nggak ada musuh yang abadi, tidak ada kawan yang abadi, yang ada kepentingan abadi. Jadi kalau Ahok dulu punya prinsip lah, sebut saja begitu ya. Tapi sekarang sudah jadi jongos banteng katanya ya, harus tunduk di ketiak emak. Menarik nih. Kita dengerin nih videonya Ahok yang saya bilang nggak mungkin ada Ahok dan Anies bersatu. Nah, kita dengerin yuk videonya. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta sudah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia, saya undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok? Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Jelas ya. Tadi cuitan Brigadir JM kan Anda sudah lihat ya. Tak ada cerita Ahok dengan Anies. Itu kan tadi di awal videonya dia bilang begitu. Kenapa? Karena Ahok ketika dia dikalahkan sama Anies ya. Anies kan bikin pidato bahwa ini adalah, sebut saja tadi tepatnya saya lupa, kemenangan pribumi yang selama ini dijajah. Memang itu pidato yang rasis ya, yang bawa-bawa suku gitu ya. Makanya Ahok protes. Ya, kalau protes Ahok saya setuju gitu ya. Itu adalah pidato Anies yang memecah bangsa. Dan Ahok bilang itu bukan seorang negarawan. Saya setuju juga sama pendapat Ahok yang itu. Jadi kalau sesuatu yang benar ya saya setuju gitu ya. Tapi di sini sekarang ini tadi betul cuitan Brigadir JM itu dulu lu boleh punya prinsip begitu, ya kan? Tapi sekarang lu jongosnya banteng, petugas partai, lu ada di bawah ketiak emak. Kalau emak bilang, Ahok, lu jadi cawapres si Anies aja dah. Anies gue mau jadiin capres. Lu nunduk lu. Nggak bisa lagi lu bilang Anies itu bukan negarawan. Ya kita lihat saja nih bulan depan katanya ada kejutan besar, ya. Ada kejutan besar. Mungkin inilah untuk menyambut penghapusan presidensial threshold yang 20% dan tantangan Crimson Hack tadi cuitannya untuk PDIP menemukan Satrio Piningit. Yang mana kalau saya lihat PDIP tidak punya Satrio Piningit untuk men-take down Prabowo 5 tahun lagi. Ahok tidak cukup kuat untuk mengalahkan Prabowo. Anies maybe bisa, walaupun saya masih meragukan, ya. Jadi mungkin PDIP pikir daripada gua nggak punya Satrio Piningit, Anies gua rekrut jadi banteng gitu ya. Mungkin saja, ya kita nggak tahu lah ya. Ini kan masing dugaan-dugaan atau wartawan mungkin dapat bocoran dari mana saya nggak tahu. Tapi kalau ini terjadi, inilah politik. Ya, orang yang dulu punya prinsip begini-begini, tapi begitu jadi jongos banteng, ya begini. Ya, oke deh. Jadi penghapusan presidensial threshold yang 20% itu menimbulkan hal-hal yang lucu seperti ini. Demikian saja dari saya. Semoga ini mencerahkan dan mencerdaskan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.